Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Potato akan mempresentasikan hasil dari SRS yang udah kami kerja kelompok. Di sini untuk pendahuluannya kami untuk softwarenya itu analisis perancang aplikasi mobil berbasis cloud untuk berbagi foto, event atau inventory. Untuk tujuan dari yang kami kerjakan ini ataupun sistemnya itu dokumen ini menjelaskan tentang spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk inventory. Dan tujuan dari dokumen ini adalah untuk memberikan gambaran lengkap tentang sistem yang akan dikembangkan dan memastikan bahwa semua kebutuhan fungsional dan non fungsional sistem dapat diperbaharui. Dan untuk berikutnya akan dilanjutkan sama teman saya, Kak Raymond. Oke, terima kasih Rumenda. Nah, untuk sisi kebutuhan sistemnya itu kita menggunakan beberapa tech stack ya. Jadi untuk frontnya itu pastikan aplikasi mobile. Kita menggunakan tech stack dari framework React Native. Tujuannya untuk menghemat biaya karena satu kali code itu bisa langsung support dua platform Android dan iOS. Nah, untuk dari backend-nya kita pakai Fast API dari framework-nya si Python. Tujuannya juga untuk mempercepat selain performanya lumayan, terus juga otomatis langsung jadi dokumentasinya via Swagger. Setelah itu untuk host dari servernya kita saat ini menggunakan dari AWS EC2, jadi itu VPS-nya. Untuk VPS-nya kita eh, pilih sementara yang paling kecil dulu. Untuk dari database-nya kita pakai Postgre karena itu umum digunakan dan lumayan ringan. Terus dari kebutuhan si user atau penggunanya dia cuman dari smartphone aja, eh, Android atau iOS. Untuk OS-nya pasti dengan menggunakan Android 11 ke atas dan iOS versi OS-nya harusnya sekitar 17 ya kalau untuk tahun sekarang. Terus untuk file-file foto kita menggunakan bantuan dari Cloudinary. Jadi itu kayak semacam storage untuk menyimpan beberapa foto-foto di sana. Kenapa kita pilih Cloudinary? Karena load time-nya itu jauh lebih cepat daripada storage-storage lain. Pengalaman saya sih seperti itu. Paling dari saya penjelasan teknis untuk developer seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Jack. Ya, terima kasih untuk Bang Raymond. Untuk sekarang kita akan lanjut ke use case diagram dan deskripsi use case ya teman-teman ya. Di sini untuk use case ini kita bagi ada dua aktor yaitu ada host dan guest. Kita lanjut ke deskripsi use case. Di sini ada tables. Yang pertama itu ada deskripsi use case melakukan login. Seperti ini tampilannya. Dan yang kedua ada juga deskripsi use case melakukan registrasi, deskripsi use case melihat halaman utama, deskripsi use case mengelola profile, dan deskripsi use case menghadiri event. Dalam deskripsi use case ini menjelaskan tentang nama use case, aktor, deskripsi, normal course, sama alternate course dari dan pre-kondisi dan post-kondisi dari setiap aktor dalam melakukan sesuatu dalam sistem kita. Terus di sini ada juga ada membuat event, ada deskripsi membagikan event, terus ada deskripsi menghapus foto, deskripsi mendownload foto, dan melihat foto dan mengambil foto.
Dan dalam activity diagram juga di sini ada juga activity diagram, diagram yang menggambarkan alur-alur setiap kegiatan yang dilakukan aktor kita ataupun host atau guest dalam sistem kita. Di sini ada melakukan login, terus ada membagikan event, membuat event, menghapus foto, melihat foto, mendownload foto, mengelola profile, registrasi, take picture, bergabung event, dan bergabung event via link. Di sini kita lakukan activity diagram dan table use case diagram ini untuk memastikan lagi alur-alur dari setiap yang dilakukan aktor dari host atau guest tidak ada kesalahan. Selanjutnya lagi bisa dilanjutkan oleh Mas Agung. Silakan Mas Agung untuk sequence diagram. Baik, terima kasih Mas Jack. Saya di sini akan menjelaskan sequence diagram untuk aplikasi inventory. Yang pertama ada login sequence diagram. Untuk gambarnya seperti ini. Untuk aktornya ada dua, host dan guest. Terus ada membagikan event sequence diagram. Aktornya juga ada dua, sama ada host dan guest. Selanjutnya ada membuat event sequence diagram. Untuk aktornya sama, ada dua, ada host dan guest. Untuk gambarnya seperti ini ya. Selanjutnya ada menghapus foto sequence diagram. Untuk aktornya mempunyai cuma satu, yaitu host. Untuk gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada melihat foto. Untuk melihat foto ini mempunyai dua aktor. Ada host dan guest. Untuk gambarnya seperti ini juga. Selanjutnya ada download foto. Download foto mempunyai dua aktor, yaitu ada host dan guest. Yaitu ada mengolah profile. Untuk mengolah profilnya ini ada dua aktor juga, ada host dan guest. Untuk gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada register sequence diagram. Mempunyai dua aktor, yaitu host dan guest. Untuk gambar sequence diagramnya seperti ini. Selanjutnya ada take picture. Sequence diagram mempunyai dua aktor, ada host dan guest. Dan untuk tampilan gambar sequence diagramnya seperti ini. Selanjutnya ada bergabung event. Mempunyai satu aktor, yaitu ada guest. Dan untuk gambar diagramnya seperti ini. Selanjutnya ada bergabung event link. Bergabung event link ini mempunyai satu aktor, yaitu guest. Untuk gambar diagram sequence diagramnya seperti ini. Oke, selanjutnya boleh dibantu oleh Mas Jack. Baik, terima kasih untuk Agung yang udah menjelaskan sequence diagram. Selanjutnya di sini ada class diagram ya teman-teman ya. Dari gambar di sini kita dari class diagramnya ini ada user, event, partisipan event, terus foto, OTP, dan authentication. Di sini mempunyai relasinya masing-masing. Dari user ini user mempunyai 4 relasi. Dari user ke event itu 1 sampai 1 atau lebih, one or many. Terus dari user ke authentication itu juga sama, enggak sama. User dari authentication ini hanya satu saja karena dia memberikan kode authentication. Terus dari user ke OTP juga itu cuma satu, itu memberikan kode OTP ke user. Terus dari user ke foto itu juga satu, yang artinya di mana user hanya bisa satu user masuk ke user, maksudnya tuh jadi dari usernya ini ke event fotonya ini cuma hanya bisa satu akun gitu atau lebih. Terus dari user ke event ini dia bisa lebih, yang artinya ada beberapa user dalam satu event. Terus partisipan event ada relasi dengan foto, yang berarti one or many, yang artinya itu dia bisa dalam satu event itu bisa banyak foto.
Terus di sini ada spesifikasi basis datanya nih, teman-teman. Spesifikasi basis datanya di sini ada user, event, terus ada table partisipan event, terus ada table foto, terus ada table OTP, ada table authentication. Di sini dari setiap tabel ini mengandung ada field, ada type, ada length, ada keterangan. Ada juga keterangan dari masing-masing field atau type yang dalam satu table itu. Terus selanjutnya mockup, kita bisa lanjut langsung ke Figma. Di Figma-nya ini akan dijelaskan oleh Mas Raymond. Oke, malam. Perkenalkan saya Raymond. Sekarang saya akan mendemokan aplikasi inventory kita. Nah, ini halaman login termasuk register. Jadi di halaman login ini untuk mempermudah user, kita menggunakan tombol yang terintegrasi langsung dengan Google dan Apple. Jadi kalau semisalkan usernya udah pernah mendaftar, jadi dia pindah ke handphone lain, udah pernah mendaftar, ketika dia klik continue with Google atau continue with Apple yang sudah pernah didaftarkan sebelumnya, maka dia akan langsung dilarikan ke halaman utama. Nah, saya menjelaskan ini secara verbal karena untuk prototipe itu saya nggak membuat, jadi ini prototipenya mulai kosongan dari user belum registrasi. Nah, jadi langkah awalnya ketika aplikasi ini terbuka, klik continue with Google. Nah, kita masuk ke user yang belum pernah daftar, dia ini akan langsung menampilkan halaman verify phone number atau input phone number. Jadi ketika dia input phone number, lalu dia klik continue, disinilah proses validasi terjadi. Kalau misalkan phone number yang belum register, maka dia akan langsung dilarikan ke halaman OTP dan tentunya akan menerima OTP lewat email. Setelah diterima emailnya, lalu di-input OTP-nya, terus klik continue. Nah, di sini dia akan menuliskan full name-nya di atas. Nah, terus di bawahnya ini yang add seperti ini adalah username-nya. Jadi kalau sudah dia tinggal continue, lalu dia dilarikan ke halaman utama. Inilah halaman utama kita ketika user first onboarding atau onboarding pertama kali. Nah, di sini ada tiga button tab navigator, ada home, join event, dan profile. Kalau untuk profile ya seperti ini, untuk join event ya ini untuk prosesi join event, tapi kita tidak akan menemukan di awal. Nah, kita berfokus di home dulu ketika first onboarding. Ketika user ini belum pernah membuat sebuah event, maka ini tampilan default awalnya ketika first onboarding. Nah, schedule an event ini untuk melakukan create event. Jadi langsung create event. Nah, ini halaman create event-nya. Di sini bisa menambahkan create event, input event name, terus foto per user, ada start date sama end date. Nah, di sini if you require flexibility beyond the standard capacity of 10 photos, jadi di sini kita menerapkan limitasi 10 foto. Kalau misalnya membutuhkan lebih dari 10 foto, bisa menghubungi email ini. Jadi untuk proses bisnisnya kurang lebih seperti ini, karena tentunya storage cloud itu mahal ya. Jadi kalau kita nggak limitasi, tentunya akan bocor nanti. Nah, untuk proses bisnis ke depannya, dalam tahap pengembangan tentunya kita bisa menerapkan beberapa hal di sini, tapi belum kita terapkan. Rencananya sih ya, mungkin kita akan menambahkan price. Jadi misalkan user bisa memilih langsung 10 foto, 20 foto, 30 foto dengan price tertentu. Tapi itu nanti. Nah, untuk di awal, setelah user mengisi, nah ini kurang lebih setelah user saya mengisi, dia langsung create event nih. Begitu dia create event, halaman home-nya kurang lebih akan berubah seperti ini. Jadi untuk my event ini adalah bagian event yang di-create sama user ini. Jadi sama user yang login nih, dia akan masuk ke my event. Nah, otomatis ketika user nge-create event, si host itu akan otomatis join sebagai peserta. Jadi di attended event-nya ini ada satu user. Nah, satu user ini adalah si host. Nah, di attended event ini, selain menampilkan dia yang nge-create event di atas ini, tentunya misalkan dia join event, dia akan bertambah seiringnya berjalan untuk join event. Nah, mulai ketika dia prosesi create event tentunya ya sama kayak tadi ya. Nah, terus kalau see all, di sini kalau semisalkan kosong kurang lebih ya seperti ini. Terus kalau untuk attended event, see all-nya kalau kosong seperti ini. Terus ada yang namanya share event nih di sini. Jadi kalau dia share event ini bisa host sama guest. Jadi kalau misalkan guest nih yang join ke event kalian, begitu si guestnya join atau peserta join, otomatis usernya akan bertambah nih, yang tadinya 1 jadi 2. Jadi si user nih, kalau kalian sebagai user, kalian juga bisa melakukan share. Nah, tapi saya akan mendemokannya sebagai host. Jadi kalau dia share event di sini tentunya ada QR code ya. Jadi kalau misalkan hostnya
handphonenya diarahkan ke peserta nih, kamu scan ini aja nih. Jadi si peserta itu bisa nge-scan. Scan-nya lewat mana? Scan-nya itu lewat yang join event. Nah, seperti ini. Nah, kita balik lagi. Nah, ketika dia share, nanti ada dua pilihan nih, share link atau download QR. Nah, download QR-nya ini itu opsional ya, bisa download QR atau langsung share link. Kalau share link seperti ini bentukannya, bisa share lewat ke WhatsApp, SMS, atau bahkan email. Nah, kurang lebih itu sekilas bagaimana cara nge-share-nya. Terus, eh, sekarang kita coba join event. Nah, begitu join event, misalkan dia scan, nah dia ada proses loading nih, dia ngenalin nih. Oh, ini QR code-nya. Jadi begitu dia selesai loading, dia menampilkan sukses, dia akan dilarikan ke halaman event confirmation nih, ada gambarnya. Terus misalkan ada welcome to Undira graduation party, misalkan. Terus juga ini ada ends on Februari 2026. Nah, ini eventnya ini berakhir di 2026. Nah, misalkan kalian join event, nah nanti bentuknya seperti ini nih. Tuh. Nah, perlu diketahui nih, kalau host itu masuk ke dalam card event yang by event, dia ini akan melihat foto-foto event nih. Tapi kalau khusus yang end doang nih. Nah, kalau aktif nih aktif tapi belum ada, ya kurang lebih begini kalau user-user belum melakukan foto. Terus kalau untuk upcoming, nah itu belum bisa diklik. Nah, tetapi kalau misalkan si host itu ngeklik ke event yang aktif, nah dia otomatis akan bisa melakukan foto-foto nih. Jadi selain yang aktif, kalau dia masuk ke attended event, dia bisa melakukan foto. Tapi kalau misalkan di attended event, selain yang aktif, misalkan ended, dia akan otomatis keluar album foto seperti ini. Nah, terus, misalkan di album foto ini nih, dia ini bisa ngelihat detailnya. Nah, di detail ini kalian bisa melakukan save atau delete. Nah, catatan, delete ini hanya untuk host. Jadi, privilege atau author yang bisa melakukan delete ini hanya host. Nah, ini save untuk mendownload. Terus di sini kita bisa ngefilter nih, ada yang oldest sama newest. Nah, terus di sini nama-namanya nih. Ini sebenarnya username ya harusnya. Nah, terus kita lanjut ke bagian filter. Nah, di filter ini ada hostnya nih. Nah, misalkan hostnya nih, kita mau menampilkan yang ditampilkan sama host, terus kita apply filter. Nah, dia akan menampilkan yang difilter dengan username host gitu. Terus kalau misalkan nggak jadi, bisa clear filter, dia akan kembali lagi seperti ini. Nah, itu sekilas tentang si album foto. Kalau untuk yang join tentunya udah ya. Terus yang si all-nya kurang lebih ya seperti ini. Ini ada upcoming, ada ended. Di sini juga kalian bisa ngefilter, ada yang aktif gitu. Di attended event pun juga sama. Nah, seperti ini. Berarti kurang lebih ya itu interaksi yang dilakukan di fitur-fitur utamanya. Terus di profile. Nah, di profile ini kita bisa ada clear cache nih. Clear cache, habis itu ada help support, terus ada account lockout, ada request account deletion juga, ada versinya. Terus di bagian atas kita juga bisa edit nih. Tuh, bisa edit. Jadi kita bisa edit foto, habis itu edit full name, edit username ini kita blok. Jadi kalau misalkan ada pergantian username, harap menghubungi admin kita gitu. Terus kalau misalkan kita tekan clear cache, cache-nya clear. Terus kalau kita klik term of service, ya seperti ini, privacy policy, email support, dia langsung otomatis membuka email dan akan dikirimkan ke alamat email admin inventory kita. Di sini kalian bisa menuliskan apa saja keluhan kalian atau misalkan kalian membutuhkan apa, kurang lebih seperti itu. Terus ada logout, terus ada request account deletion gitu. Nah, jadi dua fitur logout dan request account deletion ini akan kembali ke halaman utama. Jadi di mana kalau saya klik dua ini ya akan dikembalikan ke halaman utama seperti itu. Jadi kurang lebihnya untuk demo aplikasi inventory kita seperti itu. Sekian demo dari aplikasi inventory. Terima kasih.